Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari eh, kelas genap L2 Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan nomor 2 yaitu bilangan prima dari deret Fibonacci. Logika programnya itu pertama kita akan menginputkan panjang deret Fibonacci-nya, kemudian em, mem- menentukan nilai deret Fibonacci-nya dengan menggunakan fungsi, kemudian memeriksa elemen-elemen dari Fibonacci tersebut menggunakan fungsi lagi apakah itu prima atau tidak. Nah, sini ada sudut code-nya, ada inisialisasi, input. Ini untuk memanggil fungsi Fibonacci. Kemudian perulangan untuk mencari apakah dia prima atau tidak. Nah, di sini function untuk mencari apakah dia itu prima atau tidak. Kemudian ada untuk mencetak. Oh, ini masih untuk mencari apakah dia prima atau tidak dengan menggunakan boolean. Ini nanti fungsi yang akan dipanggil, fungsi Fibonacci yang akan dipanggil di sini. Nah, ini. Nah, di sini ada vouchernya untuk fungsi mainnya seperti ini. Ada perulangan. Perulangannya 2 kali. Ini untuk mencari dari Fibonacci, kemudian mencari apakah dia prima. Nah, di sini fungsi untuk menentukan apakah dia prima, dan di sini fungsi yang untuk mencari dari Fibonacci-nya. Nah, di sini ada penjelasan programnya. Ini C++-nya. Penjelasan programnya. Nah, misalkan inputnya itu 5, maka fungsi main n itu menyimpan 5. Kemudian perulangan untuk dari Fibonacci-nya. I sama dengan 0, cek kondisi benar, maka eh, Fibonacci Fib ke 0 sama dengan, nah di sini memanggil fungsi Fibo ke 0, masuk ke Fibo ke 0, cek apakah, nah di sini apakah 0 itu kecil n atau 0 kecil sama dengan 1, iya, maka langsung kembalikan nilai n, maka nilai Fibo ke 0 sama dengan 0. Nah, kemudian i plus plus sekarang satu ke fib 1 sama dengan, nah di sini manggil lagi fungsi rekursif fibo 1, memanggil fungsi fibo 1. Apakah satu kecil sama dengan satu? Iya, maka kembalikan satu ke nilai fibo 1 sama dengan satu. Fibo 1 menyimpan satu, fibo 0 menyimpan 0, fibo 1 menyimpan satu, kemudian i plus plus. Untuk i sama dengan 2, fib 2 sama dengan fibo 2 memanggil fungsi rekursif lagi. Cek kondisi apakah 2 kecil sama dengan satu, tidak, maka panggil Fibo 1 ditambah Fibo 0 sama dengan 1 ditambah 0. Jadi Fibo kedua itu sama dengan 1, yaitu 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Kemudian I plus plus, untuk I sama dengan 3, Fib 3 sama dengan Fibo 3, memanggil lagi fungsi rekursif, cek kondisi apakah 3 kecil sama dengan 1, tidak, maka dia akan memanggil Fibo 2 ditambah Fibo 1. Oh, di sini lupa ditambah Fibo 0. Fibo 0. Fibo 0 itu 0. Jadi Fibo 3 itu menyimpan, nah, jadi Fibo 3 itu sama dengan 2, I plus plus. Nah, untuk sekarang I sama dengan 4, untuk Fib 4 sama dengan Fibo 4 punya rekursif. Cek kondisi apakah 4 kecil sama dengan 1, tidak, maka panggil Fibo 3 ditambah Fibo 2. Fibo 3 ditambah Fibo 2. Oh, yang ini benar, tidak benar, tidak. Ditambah 0. Benar, dan ada nolnya.
nol di sini. Ini yang 4 tadi, Fibo 2 tambah Fibo 2 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 4. Jadi Fibo 4 itu sama dengan 3. Kemudian I plus plus. I5 tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke perulangan untuk mengecek prima yang ini. Nah, untuk perulangannya untuk I sama dengan 0, prima fib 0. Nah, fib 0 itu kan sama dengan 0. Memanggil fungsi prima, dia akan mengecek di sini. Karena n-nya itu kecil dari 2, maka dia akan mereturn false. Jadi nilai ini false. Jadi dia tidak menginput, tidak mengoutputnya. Kemudian I plus plus, I1. Sekarang prima fib 1 itu kan sama dengan 1. Kemudian dia akan memanggil fungsi prima lagi, akan mengecek prima. Karena n-nya itu kecil dari 2 dan tidak memenuhi kondisi, maka dia akan prima fib 1 ini menyimpan nilai false dan tidak diinputkan. I plus plus lagi. Nah, sekarang I sama dengan 2, prima fib 2 ini sama dengan 1. Nah, dia akan memanggil fungsi prima lagi, mengecek kondisi apakah 1 kecil dari 2. Iya, maka prima fib 2 ini akan menyimpan nilai false. Kemudian I plus plus. Sekarang I sama dengan 3, prima fib 3 ini menyimpan 2, memanggil fungsi prima, cek apakah 2 kecil dari 2. Tidak, maka cek I sama dengan 2, apakah 4 kecil sama dengan 2. Tidak. Ini yang perulangan, yang for ini karena dia tidak memenuhi kondisi, maka prima ini masuk ke kondisi else nya, yaitu sama dengan true. Maka cetak 2 ke layar. Kemudian I plus plus. I sekarang 4. Nah, prima v4 ini kan sama dengan 3. Manggil lagi fungsi rekursif prima. Kemudian cek kondisi 3 kecil dari 2. Tidak, maka dia akan mencek I sama dengan 2, apakah 9 kecil sama dengan 3. Tidak, maka prima v4 sama dengan true. Kemudian cetak 3 ke layar. Maka outputnya adalah 2 dan 3. 5. Nah, 2 dan 3. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.